Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran. Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan kisah kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah narasi yang super dinamis dari teks kuno, yaitu Matius pasal 9. Nah, kalau Anda suka cerita yang temponya cepat, di mana ketegangannya terus naik dari satu adegan ke adegan lain, Anda pasti akan sangat menikmati eksplorasi kita kali ini. Teks ini tuh bukan sekedar daftar mujizat yang membosankan ya, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah alur narasi yang luar biasa. Kita akan melihat demonstrasi kuasa yang terus bereskalasi, mulai dari menyembuhkan penyakit kronis, sampai secara harfiah menaklukkan kematian. Tapi, dan ini bagian yang paling menarik, kita juga akan melihat bagaimana semua kuasa absolut itu ternyata berakar sangat dalam pada empati kemanusiaan. Yuk kita mulai. Oke, mari kita selami ini. Coba bayangkan adegan ini sejenak. Yesus baru saja kembali ke kotanya sendiri. Kerumunan orang berdesakan dan tiba-tiba beberapa orang membawa teman mereka yang lumpuh, masih terbaring di atas tempat tidur, langsung ke hadapan Yesus. Tapi Yesus tidak langsung menyembuhkan fisiknya. Alih-alih melakukan itu, dia justru melontarkan sebuah pertanyaan yang sangat provokatif. Manakah yang lebih mudah, berkata dosamu sudah diampuni atau bangun dan berjalanlah? Ini bukan cuma pertanyaan medis biasa loh. Ini benar-benar jebakan teologis yang brilian buat para pemimpin agama saat itu. Yang membawa kita ke babak pertama narasi ini, kuasa pengampunan dan kesembuhan. Jadi, teks ini menyoroti suatu momen yang sangat mengejutkan. Alih-alih bilang, "Oke, kamu sembuh," Yesus melihat iman orang-orang yang membawa pria itu dan mengucapkan kalimat ini, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wah, bagi para ahli Taurat yang ada di situ, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Di dalam hati, mereka langsung menuduh dia menghujat Tuhan. Kenapa? Karena menurut hukum dan tradisi mereka, absolutely hanya Tuhan yang berhak mengampuni dosa. Ketegangan di ruangan itu bisa dibilang pasti sedang berada di puncaknya. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan strategi Yesus. Narasi mencatat bahwa dia tahu persis kok apa yang sedang mereka pikirkan. Jadi dia menggunakan kesembuhan fisik ini sebagai bukti yang sangat nyata. Bukti tak terbantahkan atas otoritas spiritualnya yang tidak terlihat. Dia menoleh ke pria lumpuh itu dan menyuruhnya bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pulang. Dan tebak apa yang terjadi? Pria itu benar-benar melakukannya. Mujizat fisik ini terjadi murni untuk membuktikan bahwa dia punya kuasa untuk mengampuni dosa di bumi. Orang banyak yang melihatnya ketakutan, takjub luar biasa, dan mereka memuliakan Tuhan karena kuasa yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, memanggil yang berdosa. Teksnya berlanjut ketika Yesus melihat Matius, seorang pemungut cukai. Sebagai konteks historis, di abad pertama, profesi ini bekerja untuk penjajah Romawi. Jadi mereka ini dianggap pengkhianat negara, sejajar dengan pendosa-pendosa paling berat. Tapi apa yang terjadi? Yesus malah memanggilnya. Bahkan tidak berhenti di situ, dia kemudian makan di rumah Matius bersama banyak pemungut cukai lainnya. Jelas saja, orang Farisi langsung melontarkan kritik tajam. Tapi menurut narasi ini, Yesus merespons dengan logika yang sangat telak. Tugas seorang dokter itu menyembuhkan yang sakit, bukan mengobati orang yang sudah sehat. Teks ini menegaskan banget bahwa dia datang justru untuk memanggil orang berdosa, memprioritaskan belas kasihan jauh di atas ritual-ritual yang kaku. Nah, hal yang sangat menarik dari bagian ini adalah bagaimana Yesus menggunakan metafora yang sangat lekat dengan keseharian mereka untuk menjelaskan pergeseran era ini. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang dan bertanya, kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti mereka dan orang Farisi? Yesus merespon dengan analogi tentang proses fermentasi. Intinya begini, Anda tidak mungkin menaruh anggur baru yang masih aktif berfermentasi ke dalam kantong kulit tua yang sudah kaku. Maksud saya, kalau itu dilakukan, tekanan gasnya pasti akan membuat kantong kulit itu meledak dan robek. Era kasih karunia yang baru dan ekspansif yang dibawa Yesus ini tidak bisa lagi dibatasi oleh struktur tradisi masa lalu yang rigid. Ini adalah sebuah paradigma yang benar-benar baru. Dari sini, narasinya mengalami eskalasi yang drastis. Masuk ke bagian ketiga, kemenangan atas penyakit maut. Ini dia salah satu struktur penceritaan yang paling brilian dalam teks ini. Ibaratnya, ini adalah cerita di dalam cerita, dan temponya bergerak cepat sekali. Awalnya, seorang kepala rumah ibadat datang menyembah Yesus. Dia memohon dengan sangat agar putrinya yang baru saja meninggal dihidupkan kembali.
Tentu saja, Yesus langsung bangun dan mengikutinya. Bayangkan tingkat urgensinya di sini, nyawa sedang dipertaruhkan. Tapi, tepat di tengah langkah tergesa-gesa ini, Yesus tiba-tiba terhenti oleh sebuah interupsi yang sangat intim di tengah jalan. Mari kita perlambatkan tempo sedikit di sini. Teks ini menceritakan bagaimana di tengah kerumunan yang berdesak-desakan, ada seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun. Dia menyusup dari belakang berpikir, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan saat dia benar-benar menyentuhnya, Yesus berhenti. Dia berpaling, menatap perempuan itu dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini luar biasa. Di tengah krisis besar menuju rumah seorang tokoh penting, Yesus justru menghentikan segalanya. Dia memprioritaskan iman dan pemulihan satu individu yang selama belasan tahun dianggap najis dan diasingkan oleh masyarakat. Ini bukti nyata bahwa empatinya sama besarnya dengan kuasanya. Setelah momen personal yang sangat menyentuh itu, narasi kembali melesat saat Yesus akhirnya tiba di rumah kepala rumah ibadat. Suasananya sangat kacau. Penulis mencatat ada para peniup seruling dan orang banyak yang membuat keributan meratapi kematian anak tersebut. Tapi saat Yesus masuk dan bilang bahwa anak itu tidak mati, melainkan hanya tidur, wow, mereka malah menertawakannya. Bayangkan saja cemoohan di ruangan itu. Namun dengan sangat tenang, Yesus mengusir kerumunan yang berisik itu keluar. Dia masuk ke dalam ruangan, memegang tangan anak itu, dan membangkitkannya. Kematian benar-benar takluk di bawah sentuhannya. Tentu saja, kabar luar biasa ini langsung meledak ke seluruh penjuru daerah. Tanpa membuang waktu, mari kita masuk ke bagian keempat, membuka mata dan mulut. Seolah belum cukup, begitu Yesus melanjutkan perjalanannya, teks ini mencatat ada 2 orang buta yang mengikutinya. Mereka terus berteriak memohon belas kasihan, memanggilnya anak Daud. Sebagai catatan, ini adalah sebuah gelar mesianik yang sangat syarat makna. Yesus selalu menguji keyakinan mereka. Dia bertanya, apakah mereka benar-benar percaya Dia mampu menyembuhkan mereka? Setelah mereka dengan mantap mengkonfirmasi iman mereka, Yesus menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan penglihatan mereka pulih seketika. Yang agak lucu dari adegan ini adalah Yesus dengan sangat tegas melarang mereka menyebarkan kabar ini. Tapi ya, karena saking gembiranya, mereka malah melanggarnya dan memasyurkan nama Yesus kemana-mana. Sebuah ironi penceritaan yang sangat menarik ya. Jadi, poin krusial di sini adalah melihat bagaimana kontrasnya reaksi orang-orang. Setelah rentetan kejadian tadi, Yesus menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan. Dan disinilah teks mencatat 2 reaksi yang sangat ekstrem. Di satu sisi orang banyak sangat takjub. Mereka sampai bilang hal seperti ini belum pernah terjadi di Israel. Tapi di sisi lain, sebagai kontrasnya, orang-orang Farisi justru menuduh bahwa Yesus menggunakan kuasa pemimpin iblis. Teks ini dengan sangat transparan memotret respons publik yang terbelah. Ada polarisasi yang semakin tajam seiring dengan semakin nyatanya kuasa yang dipertontonkan. Akhirnya kita tiba di klimaks dari ulasan kita, yaitu bagian kelima, belas kasihan Sang Gembala. Mari kita lihat bagaimana semua ini terbangun menjadi sebuah kesimpulan. Ayat 35 merangkum momentum pelayanan Yesus yang seolah tak kenal lelah. Penulis mencatat 3 aksi spesifik di sini. Ia berkeliling untuk mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan kabar baik, dan melenyapkan segala macam penyakit. Ini bukan sekedar aktivitas acak. Ini melambangkan sebuah pemulihan umat manusia yang terjadi secara total dan komprehensif. Nah, disinilah letak momen kenapa semua ini penting. Setelah memamerkan otoritas yang sebegitu luar biasa atas dosa, atas tradisi, penyakit, kebutaan, bahkan atas kematian itu sendiri, apa sih sebenarnya motivasi utama di balik narasi ini? Saat Yesus melihat ribuan orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sebenarnya, kata asli yang digunakan dalam teks ini secara harfiah menggambarkan simpati yang sangat mendalam seakan-akan terasa sampai ke ulu hati. Dia melihat mereka lelah dan terlantar, persis seperti domba yang tidak punya gembala. Kuasanya yang tak terbatas itu, pada akhirnya, sepenuhnya digerakkan oleh cinta dan empati yang amat dalam bagi manusia yang sedang hancur. Dan realitas itu membawa kita pada kalimat terakhir Yesus di bab ini, yang ditujukan kepada murid-muridnya. Kalimat yang juga akan menjadi pertanyaan penutup untuk ulasan kita hari ini. Teks menggambarkan bahwa Dia melihat kebutuhan dunia yang begitu masif, bagaikan ladang yang sudah menguning dan siap dipanen. Sayangnya, pekerjanya sangat sedikit. Tantangan di akhir teks ini bukan sekedar mengagumi karyanya dari jauh, tetapi berpartisipasi secara aktif
dengan meminta tuan pemilik tuayan untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Pertanyaannya untuk kita sekarang, setelah melihat perpaduan yang sangat indah antara kuasa absolut dan belas kasihan yang tak terhingga ini, di manakah posisi Anda di dalam ladang tersebut? Sebuah pemikiran yang sangat memprovokasi untuk kita renungkan, bukan? Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi kita kali ini, dan pastikan Anda terus memelihara rasa ingin tahu Anda.